Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arum Miji Astuti Channel. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Oke, jangan lupa like and subscribe channel Arum Miji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 2, pembelajaran ketiga. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang habitat tanaman, dan kalian dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kalian juga dapat menuliskannya dalam peta pikiran. Oke, kalian siap belajar? Simak video pembelajarannya sampai selesai. Siapkan dulu buku siswa dan peralatan tulisnya. Semangat! Teman-teman, anak-anakku semua, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Mari kita belajar tentang adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam pada batang, bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya, kangkung. Higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pakis. Xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang untuk menjangkau air yang jauh letaknya. Contohnya adalah lidah buaya. Setelah kalian mempelajari tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungannya, mari kita membuat diagram cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di sini Bu Arum contohkan, misalkan bakau. Bakau memiliki akar tunjang supaya tidak terhempas ombak. Jadi akarnya itu jauh ke dalam ya. Kemudian kaktus memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air. Teratai memiliki daun tipis dan lebar untuk mempermudah penguapan. Pohon jati menggugurkan daun pada musim kemarau. Pakis, permukaan daun banyak stomatanya untuk mempercepat penguapan. Enceng gondok, akar serabut yang tebal digunakan supaya tidak hanyut dalam air dan tidak mudah terbalik. Seperti itu teman-teman, contoh diagram cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kalian bisa mencari contoh tumbuhan yang lain yang ada di sekitarmu ya. Selanjutnya, kita membuat diagram cara melindungi diri pada tumbuhan atau cara tumbuhan melindungi diri.
Contohnya mawar, batangnya memiliki duri. Bambu memiliki rambut halus. Jadi kalau terkena rambut halus atau kalau di tempat Bu Arum itu namanya lugut, kalian akan terasa gatal kulitnya. Kemudian nanas memiliki daun yang tajam. Nangka menghasilkan getah. Nah, itu buahnya banyak mengandung getah, atau bahkan pada saat buahnya masih kecil, ujung yang mau ke buah itu juga banyak getahnya. Terus ada durian. Durian memiliki duri. Buah yang berduri namanya buah durian. Nah, buahnya ada seperti duri ya, tapi durinya berbeda dengan duri yang pada mawar. Kemudian ada tanaman kecubung. Nah, tanaman kecubung, jarak itu menghasilkan racun yang bisa menyebabkan keracunan. Kalian bisa mencari contoh yang lain ya, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Kalian bisa bertanya pada orang tua kalian ataupun mencari lewat sumber informasi yang lainnya. Teman-teman, anak-anakku semua, mari kita simak teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasimaida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur
14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, teman-teman, itu tadi kalian sudah mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyusunan proklamasi pada tahun 1945. Diharapkan kalian nanti bisa membuat peta pikiran menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke? Sini Bu Aru mencontohkan untuk membuat peta pikiran dengan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di mana Dr. Andes Muhammad Hatta dilahirkan? Nah, nanti kalian bisa melanjutkan untuk mengisi kolom pertanyaan pada peta pikiran yang selanjutnya ya. Sebelum kalian mulai mengerjakan, mari kita ingat kembali kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks bacaan. 1. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. 3. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. 4. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kalian ikuti dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian pergunakan pada kehidupan kalian sehari-hari. Oke, jangan lupa terus belajar, karena dengan kegigihan kalian belajar, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.